Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk peserta kuliah analisis perancangan sistem informasi. Kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana membangun sebuah use case. Ya, untuk materi ini silakan dibuka link materi yang sudah disediakan di blog. Silakan dibuka bagian ini ya, eh, yaitu analisa use case. Nah, di situ itu untuk bagian absen atau presensi bisa dilihat di bagian bawahnya. Nah, selanjutnya yang perlu dilengkapi pula, silahkan juga membuka bukunya, terutama yaitu buku tentang analisis and sistem analisis and design, kemudian karangan dari Dennis Wixom dan Roth ya. Itu silakan dibuka di halaman 147. Nah, kita akan belajar studi kasusnya dengan memakai buku tersebut. Nah, sebelum kita mulai membahas studi kasusnya, maka silahkan ya, itu bisa dibuka di bagian use case-nya yang ini ya, untuk memahami apa itu analisa use case dan kenapa itu penting. Analisa use case ini adalah sebenarnya adalah teknik yang digunakan untuk mendukung diskusi pada saat requirement atau juga pada saat joint application development atau biasa disebut dengan JAD ya. Nah, dengan analisis use case ini adalah digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem perangkat lunak dengan menggambarkan aktor atau user, kemudian alat yang dipakai sistem, atau bisa juga sistem aplikasi lain yang interkoneksi dengan aplikasi yang akan dibangun. Nah, sebagai hasil akhir dari sebuah use case bisa dilihat di layar. Ini adalah contoh dari hasil use case-nya. Nah, hasil akhirnya apa? Yang pertama, ini ada tulisannya satu, itu adalah sistem. Sistem itu berarti yang bagian kota, itu adalah bagian yang akan dibangun. Sebagai contoh, di sini sistemnya adalah banking system. Kemudian di dalam sistem itu ada elips ini ya. Elips ini merupakan use case atau bisa juga disebut dengan fungsionalitas sistem atau bisa juga disebut fitur dari sistem ya. Sehingga kalau banking system itu yang ada apa saja? Itu make deposit ya, atau istilahnya membuat tabungan atau menabung. Kemudian pay withdrawal atau menarik uang ya. Atau berikutnya adalah make loan payment, yaitu mengajukan pinjaman. Kemudian ada close account. Ini artinya adalah menghapus akun ya. Kemudian juga bisa lihat saldo, lihat mutasi dan sebagainya. Itu ada di report information. Nah, ini di dalam sistem yang akan dibuat. Kemudian bagian kedua ini digambarkan sebagai apa istilahnya manusia stick atau stickman. Itu adalah di sini dituliskan customer atau nasabah.
Nasabah ini adalah orang yang menggunakan sistem. Nah, ini disebut di dalam diagram use case adalah aktor. Ya, aktor itu bukan hanya user, tetapi aktor bisa juga yaitu alat lain yang berhubungan dengan sistem. Contoh di sini adalah mesin penghitung uang ya, out of cash notification ini juga adalah aktor. Kemudian berikutnya aktor yang lain yaitu adalah sistem aplikasi yang lain. Contohnya adalah misalnya sistem penggajian, absensi, atau pelayanan pelanggan yang lain. Nah, ini adalah disebut juga aktor yang sebelah kanan atas. Kemudian bisa juga yaitu mesin absensi misalnya ya, atau waktu ini bisa juga trigger ya. Nah, ini adalah aktor juga ya. Nah, kemudian antara aktor dengan use case dihubungkan dengan garis. Garis ini adalah eh, garis itu adalah menghubungkan interface atau bagaimana melakukan respon ya. Oke, bagi yang baru gabung ya nanti silahkan kalau ada bagian yang terlewat ya bisa melihat rekaman dari video ini. Terlebih dahulu jangan lupa untuk absensi ya, absensi itu di bagian bawah sini ya. Nah, kemudian hari ini kita akan latihan membangun use case ya. Materi ini sudah saya recording, jadi kalau misalnya bagian awal itu ada yang nggak dipahami, nanti bisa dilihat kembali. Oke, baik, saya lanjutkan. Kita bahas tentang elemen-elemen yang ada di dalam use case ya. Nah, berikutnya apa saja elemen yang ada di dalam use case ya. Nah, use case ini adalah ekspresi dari kebutuhan user. Kalau usernya pengen misalnya adalah dalam contoh bank sistem tadi adalah nabung, ya itu adalah kebutuhannya user. Nah, maka disebut juga dengan make deposit ya. Nah, use case ini biasanya digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor bagaimana menggunakan sistem aplikasi. Use case biasanya secara intensif itu merupakan atau dipakai di dalam tahapan analisis. Kemudian use case ini menggambarkan interaksi atau juga ilustrasi aktivitas yang dilakukan antara user dengan sistem. Misal kalau usernya ini adalah menekan tombol, maka sistem atau aplikasi merespon apa. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, di dalam use case juga akan dilengkapi dengan deskripsi atau keterangan-keterangan yang digunakan untuk memahami. Dari use case ini nantinya akan menjadi sumber atau bahan di dalam pembuatan model proses atau model fungsi dan juga model data atau tabel yang akan diakses di dalam aplikasi. Oke, selanjutnya, nah use case ini menggambarkan yaitu adalah sekumpulan dari aktivitas di dalam
menghasilkan output ya. Masing-masing use case ini menggambarkan dari trigger maupun event ya yang terjadi antara eksternal user dengan apa yang akan direspon oleh sistem. Contoh, misalnya kita ingin melihat saldo uang kita di dalam sistem bank, maka kemudian kita memilih yaitu adalah trigger lihat saldo. Nah, begitu juga kalau misalnya ada kejadian event itu bisa tanggal atau uang habis atau notifikasi. Nah, itu adalah juga merupakan interaksi antara user dengan sistem. Dengan model ini, maka sebuah sistem use case itu dibuat dengan model event driven modeling. Jadi event driven modeling itu adalah kejadian apa aja yang terjadi ketika interaksi antara user dengan sistem. Nah, biasanya penggunaan use case ini digunakan untuk alat komunikasi untuk memperjelas ya gambaran pada saat interview antara user dan juga sistem analis pada bagian pertemuan meeting yaitu JAD atau Joint Application Development. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau belum kita lanjutkan. Nah, elemen dari masing-masing use case itu ada nama use case, bisa juga diikuti number ya. Biasanya urutan elips itu adalah menunjukkan prioritas ya. Mana yang lebih penting atau lebih utama. Kemudian berikutnya itu ada aktor yang menggambarkan orang, sistem, atau juga hardware device yang berhubungan dengan sistem. Kemudian berikutnya adalah trigger. Trigger ini juga bisa menjadi aktor, yaitu adalah kejadian yang menyebabkan use case itu dimulai atau di start. Contoh misalnya katakanlah di mesin ATM uangnya habis. Nah, itu adalah trigger. Maka triggernya akan memunculkan yaitu sebuah use case informasi tentang misalnya close ATM atau disebutkan persediaan uang habis. Kemudian untuk membangun use case, kita biasanya membuat sebuah deskripsi lebih dahulu. Ini contoh deskripsi ya. Nah, bisa juga ini bisa dilihat di bagian bukunya. Itu adalah bentar ya. Silahkan bisa dibuka di bukunya di Sistem Analisis and Design, kemudian bagian analisis use case ya, analisis use case dicari halaman 147 ya. Ini satu berapa ini? 139 bawah. Nah, ini ya, use case analisis. Nah, kemudian kita membuat deskripsinya. Contoh deskripsi kita bisa lihat nih ya. Nah, ini secara lebih besar ya. Di sini bisa terlihat yaitu deskripsi tentang chemical use case, yaitu request chemical use case. Nah, ini ya.
Nah, kita membuat skenario lebih dahulu sebelum membuat use case. Jadi membangun use case itu pertama kita diskusi dengan klien, kemudian setelah itu kita menyusun skenario membangun use case. Skenario itu dituangkan di dalam template. Ini template-nya, template request use case. Yang atas ini adalah nama use case, ini contoh aja, ini request chemical ya, request atau permintaan bahan kimia ya. Kemudian ada ID, ini adalah identitas berarti UC2, berarti use case kedua. Sebelumnya mungkin ada use case, katakanlah identifikasi user misalnya. Kemudian priority, ini menunjukkan adalah tingkat prioritas use case itu untuk diimplementasikan. Ya, kalau high berarti harus. Kemudian ada aktor. Nah, aktor ini adalah bisa user, bisa device, bisa sistem lain, atau alat lain ya. Nah, ini kebetulan adalah launch chemical applicator ya. Kemudian ini deskripsinya ya. Deskripsinya launch chemical applicator menspesifikasi ya launch chemical yang diperlukan untuk pekerjaan ya. Nah, kemudian sistem ini melayani request atau menerima inputan jumlah yang diminta dan menginformasikan kuantiti atau jumlah yang tersedia yang ada di gudang yang bisa diambil. Nah, ini adalah deskripsinya. Jadi ada use case, ada aktor, ada deskripsi. Kemudian use case ini kapan dipakai? Nah, apa yang memicu untuk use case ini jalan? Ini ada di bagian trigger, yaitu ketika launch chemical applicator atau bagian kimia itu membutuhkan bahan kimia untuk mengerjakan pekerjaan. Kemudian tipenya apa? Tipenya rutin atau juga temporal. Eksternal ini menandakan berarti di luar dari sistem. Type-nya ini ada tanda ceknya adalah eksternal. Kemudian berikutnya precondition. Precondition ini adalah kondisi sebelum sebuah use case itu berjalan. Di sini yang pertama yaitu adalah ngecek autentifikasi apakah LCA itu merupakan orang yang berhak atau tidak untuk login ke sistem atau memakai sistem. Sehingga prekondisinya ada LCA, identity is authenticate ya, sudah dicek. Kemudian berikutnya ya, precondition LCA has necessary training and credential on file. Ya. Berarti datanya sudah masuk. Berikutnya, chemical supply data store up to date dan online. Berarti sistemnya itu adalah tabelnya sudah terisi tentang bahan-bahan kimia, kemudian kuantitinya itu selalu up to date, dan kemudian online. Artinya jaringannya tidak mati. Ini adalah preconditionnya. Kemudian berikutnya itu adalah normal cost. Ini ibaratnya adalah urut-urutannya bagaimana use case itu bekerja. Sedangkan information for step ini adalah atribut informasi. Biasanya yang nampak di layar. Ya. Kalau alternatif cost ini adalah kondisi yang tidak normal. Contoh bahan kimianya habis. Contoh misalnya LCA-nya adalah yang nggak berhak. Atau contoh misalnya koneksi online-nya mati. Nah itu bisa alternatif cost. Kemudian berikutnya post condition ini adalah output atau hasil akhir yang nampak ya.
Nah, apa informasi yang didapatkan ketika use case ini selesai dikerjakan? Misal launch chemical request store in the chemical management system, ya. Permintaannya tadi disimpan atau di log, ya, dicatat. Kemudian chemical pickup authorization produce for the LCA, ya, persetujuan, ya. Kemudian chemical supply warehouse notify to chemical pickup, memberikan notifikasi atau informasi untuk pengambilan. Kemudian purchasing is notified chemical audit, ya. Berarti pesanan diterima. Kemudian berikutnya exception, ini biasanya adalah kondisi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kondisi yang tidak diinginkan itu biasanya adalah kondisi error atau pesan notifikasi salah dan sebagainya. Di sini adalah beberapa kondisi itu, misalnya chemical tidak disetujui, ya, permintaan tidak disetujui, maka display message, ya, ini tidak disetujui untuk digunakan. Kemudian sistem bisa menuliskan, katakanlah open ticket, ya, atau bisa juga yaitu LCA exit atau close. Kemudian berikutnya dari deskripsi normal cost, precondition, post condition, kemudian didetailkan lagi kira-kira form yang dibutuhkan atau di sini adalah summary input, ya. Nah, kemudian untuk membangun form atau summary input itu source-nya atau dokumennya apa saja. Nah, itu ada yang di sebelah kanan. Kalau yang kiri input, kemudian berikutnya itu adalah output. Output itu adalah tampilan informasi yang dihasilkan oleh use case tersebut. Kemudian berikutnya informasi ini selanjutnya akan mengupdate apa saja. Nah, itu ada di bagian destinasi. Sebentar saya akan ngecas komputer saya karena ini ada warning sudah mau mati. Oke, baik, kita lanjutkan, ya. Nah, penjelasan masing-masing bagian itu nanti silahkan Anda baca di sini, misalnya precondition itu apa saja yang menyebabkan precondition, ya. Atau kemudian berikutnya adalah bagaimana mendefinisikan state di dalam precondition, ya. Intinya adalah precondition sesuai dengan namanya adalah kondisi sebelum use case itu berlangsung. Kemudian normal cost, yaitu adalah bagian dari use case yang mendeskripsikan step by step atau urut-urutan, ya, kejadian atau interaksi antara user dengan sistem. Kemudian alternatif cost itu adalah menggambarkan, ya, branch atau kemungkinan yang terjadi use case itu berlangsung, ya. Misalnya kalau misalnya tadi adalah jumlahnya habis atau mungkin tidak disetujui. Nah, alternatif cost-nya seperti apa, ya.
Kemudian post condition. Post condition ini adalah mendefinisikan final product dari use case atau bisa juga informasi output yang ditampilkan setelah use case diselesaikan. Kemudian exception. Exception ini adalah kemungkinan error yang terjadi ketika use case itu berlangsung. Nah, errornya apa? Ya contohnya misalnya tadi tidak online atau user mati. Yang kedua misalnya autentifikasinya gagal. Maka pesannya mungkin adalah coba ulangi user atau user password Anda tidak dikenal oleh sistem. Nah, itu adalah exception. Kemudian berikutnya adalah summary input output. Itu adalah bagian akhir dari use case yang menggambarkan secara umum input dan output dari sebuah use case beserta source atau sumber data dan juga destination. Destination itu maksudnya adalah data hasil dari use case dikirim ke bagian mana. Nah, kemudian informasi tambahan bisa ditambahkan, yaitu additional use case. Ini bisa ditambahkan baik itu mungkin frekuensi penggunaan, sering atau jarang, business rule, mungkin ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan aturan bisnis, atau special requirement, misalnya adalah terkait dengan misalnya kemudahan ya, atau bisa asumsi atau catatan. Ya, ini adalah informasi yang sifatnya edisional atau tambahan. Nah, ini adalah gambaran hubungan antara tadi ya satu use case selesai, kemudian use case berikutnya, use case berikutnya. Contoh ini adalah use case authenticate dan validate ya. Kemudian ini selesai post condition, kemudian request chemical. Request chemical selesai, maka kemudian pick up chemical. Jadi login, request, kemudian cetak pengambilan. Kemudian berikutnya use case ya itu istilahnya adalah full dress atau disebut juga sangat detail atau terstruktur. Tim project itu memutuskan ya beberapa format yang kira-kira bisa dipahami dan diterima oleh tim di dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, ini sebagai contoh yang lain. Kalau tadi itu adalah summary-nya, request-nya itu adalah sangat detail. Ini bentuk summary yang lain ya. Kalau ini lebih singkat ya. Tidak ada summary, langsung ke precondition, post condition, kemudian sama exception. Nah, use case ini very useful atau tools yang istilahnya sangat berguna untuk memahami user requirement. Merupakan alat untuk transformasi dari user view ke dalam developer view. Maksudnya adalah yang memahami aturan maupun mekanisme kerja itu adalah user. Tetapi yang membuat aplikasi adalah developer. Contoh developernya misalnya diminta untuk membangun aplikasi rumah sakit atau bank. Yang memahami adalah orang rumah sakit atau petugas bank. Tetapi untuk membuat aplikasi, developer perlu memahami. Oleh karena itu, use case-nya adalah alat atau tools yang digunakan untuk memahami user requirement. Dengan use case ini kita bisa menurunkan atau mendetailkan fungsional requirement, functional requirement, kemudian yang bisa dijadikan informasi bagi developer
untuk membangun sistem seperti apa yang akan dikerjakan. Sehingga dengan use case tadi, maka kita bisa mendefinisikan functional requirement. Nah, definisikannya di mana? Bisa diambil dari normal cost itu menjadi fungsi-fungsi, kemudian apa saja yang harus dikerjakan oleh sistem. Contoh ini adalah sistem mengizinkan LCA, ya, Low Chemical Applicator tadi untuk login, berarti fungsi login. Kedua, sistem Low LCA spesifikasi dengan ID number dan name, ya, memasukkan ID number dan name, ya. Sistem shall notify LCA chemical no longer approved for user. Jadi mengecek keberadaan user dan kemudian memberikan persetujuan. Kemudian jika request itu dikonfirmasi, maka selanjutnya apa? Assign the next chemical request number. Update the amount available. Jadi update jumlah chemical yang sudah diambil. Print chemical pickup authorization. Nah, jadi dengan use case, kemudian ada deskripsinya tadi, request tadi, maka kita bisa membangun functional requirement secara lebih detail. Kemudian berikutnya, use case and testing. Nah, selain untuk membangun requirement memahami lebih detail dari user view ke developer view, maka use case bisa juga digunakan sebagai sarana untuk menyusun skenario dari testing. Nah, maka untuk melakukan, ya, kita untuk bangun use case itu yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi use case major. Major itu yang umum atau banyak digunakan. Ini stepnya, ya. Kemudian ada aktivitasnya, kemudian ada contoh-contoh pertanyaan. Jadi ketika membangun use case itu, kita identifikasi dulu use case-nya. Mulainya dari mana? Bisa menyiapkan aktivitas use case report form, kemudian menyusun pertanyaan yang bisa disampaikan kepada user atau orang yang memahami. Kemudian yang kedua, ya, identifikasi major step for the each use case. Ya, berarti adalah detail dari langkah-langkah masing-masing use case atau bisa juga urut-urutannya, ya. Contoh yaitu berapa kali ini digunakan, kemudian bagaimana membuat reportnya, bagaimana informasinya itu dibangun. Nah, itu adalah mendetailkan isi dari masing-masing use case. Kemudian berikutnya mengidentifikasi elemen yang ada di dalam langkah-langkah. Ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi data yang terlibat. Ya. Kemudian confirm the use case. Kalau itu sudah, berikutnya kita mempresentasikan ke dalam joint application development atau meeting bersama antara tim developer dan juga yaitu adalah tim user untuk memperjelas apakah use case yang sudah dibangun sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya, setelah itu semua selesai, kalau sudah disepakati, maka kemudian digunakan untuk merevisi functional requirement, apakah sudah sesuai atau belum dengan use case yang dibahas bersama antara user dan tim developer. Nah, ini adalah contohnya, kemudian
ini adalah revisinya. Jadi semulanya ditemukan 2, setelah dari use case tadi detail, maka requirement-nya dari use case ini menjadi bisa dispesifikasi lebih detail lagi. Sebagai akhir, jadi use case berisi informasi yang diperlukan di dalam membangun proses model untuk mengekspresikan informasi yang berasal dari user dengan cara yang mudah. Ketika membangun use case, kita harus mengidentifikasi trigger event, membangun step atau langkah-langkah umum, kemudian mengidentifikasi input dan output di masing-masing step. Berikutnya adalah mengizinkan atau mengkonfirmasi kepada user untuk memverifikasi. Demikian untuk kuliah hari ini, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, nah sebagai latihan ya, itu adalah, bentar, saya ke sini dulu. Nih ya. Nah, buat sebuah deskripsi ya, sebuah deskripsi use case untuk mesin absensi. Kalau Anda lihat mesin atau yang gampang ini aja deh, apa use case portal masuk itu. Anda tahu ya portal masuk ke ITS yang sekarang kadang mati, kadang macet itu. Kalau kita masuk, kan kita harus nempelkan kartu, kemudian keluar, kemudian terbuka. Nah, setelah kita keluar, kita nempelkan kartu lagi. Jadi, seperti mesin parkir. Tetapi ini yang mesin portal yang ada di ITS itu. Nah, bagaimana yang seharusnya itu buatlah use case untuk membuka dan menutup portal yang ada di pintu masuk di ITS, kemudian buat yaitu detail deskripsinya. Contoh detail deskripsinya itu seperti ini ya. Nah, contoh detail deskripsinya seperti ini. Sedangkan nanti untuk use case-nya itu seperti ini. Nah, ini contoh dari use case-nya. Jadi ada deskripsi, kemudian ada use case-nya. Coba dipelajari, kemudian dibuat sketnya, kemudian buat use case-nya, use case diagramnya, dan juga yaitu deskripsinya. Demikian, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Dimas Prihadi, ada? Ada, halo Pak. Ya, ada yang ditanyakan atau sampaikan? Oh ya Pak, izin bertanya Pak. Berarti ini tugasnya individu ya Pak? Atau kelompok? Individu. Ini belajar mempelajari buku, kemudian mencoba menyelesaikan. Baik Pak, terima kasih. Iya. Kemudian Fatin Muhasibi ada? Ada Pak. Iya. Ada yang ditanyakan? Dari saya cukup jelas Pak. Belum ada Cukup yang jelas. ditanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Baik, kalau begitu saya akhiri kuliah pagi ini. Kalau yang tadi terlambat, kemudian ada yang tidak bisa masuk dan sebagainya, ya, silahkan untuk melihat rekaman kuliah ini di dalam blog. Materi rekaman maupun absen saya sediakan di blog. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.